Oke, sorry tadi malah nggak sengaja ke close ya rekamannya. Nah, ini kan jajar ginjang. Kalau rumusnya luas jajar ginjang, sebentar, yang tanyain apa sih? Oke, kan luas jajar ginjang itu rumusnya adalah alas kali tinggi. Nah, dia udah diketahui nih, PGRS ini tuh 120 luasnya. Kita tahu rumus luas dari jajar ginjang itu kan alas dikali tinggi. Berarti 120. Berarti 120 ini sama dengan alas dikali tinggi. Alasnya yang SP ini ya, yang mau dicari. Dikali tingginya itu 10 kan. Oke, berarti SP-nya, sisi SP itu sama dengan 120 bagi 10, 12 cm. Nah, kalau jajar ginjang itu kan berarti sisi-sisi yang berhadapan panjangnya sama. Berarti kan kita udah tahu nih kayak gini. Nah, berarti kelilingnya ya udah 2 kali panjang tambah 2 kali jumlah sisi-sisinya ya, 2 kali 15 plus 12 sama dengan 2 kali 27. Hasilnya adalah 54. Jawabannya yang A. Nomor 13. Persamaan garis P adalah 4x min setengah Y plus 5 sama dengan 0. Gradien garis yang tegak lurus P adalah berapa? Oke. Berarti di sini kan diketahui ya kalau garis yang tegak lurus itu nanti M1 kali M2-nya itu sama dengan minus 1. Dimana M1 atau gradien itu tuh rumusnya adalah minus A per B. A itu adalah angka yang ada di depan X, B ini adalah angka yang ada di depan Y. Nah, tapi karena ini bentuknya pecahan gini ya, pecahan di sini aku mau bikin mereka jadi bentuknya enggak pecahan lagi. Jadi aku bakal kali 2 semuanya. Ini dikali sama 2. Berarti kan jadi 8x ya. 8x kurangi setengah Y dikali 2 kan berarti Y ditambah 10 sama dengan 0. Nah, terus Y-nya mau aku pindah, Y-nya berarti jadi 8x plus 10 gini kan. Nah, ini kan udah sama kayak persamaannya, persamaan garis P. Terus habis itu atau nggak usah di nganu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Bentar, gimana ya? 8x plus nggak apa-apa nih, ini aja 8x plus 10. Atau semisal enggak, kalau misal jadiin 1 juga sebenarnya enggak apa-apa ya. 8x min Y plus 10 sama dengan 0. Ya udah gini aja. Nah, terus habis itu M1 sama dengan minus A per B. Berarti gradiennya garis ini, garis P ini adalah minus A. A-nya berapa? A-nya 8. B-nya berapa? B-nya itu min Y. Berarti sama dengan min 1, sorry. Min 8 min 1 berarti 8. Kalau misalkan M1 8, berarti M2 sama dengan minus 1 per 8. Minus 1 per 8.
Terus gradien garis yang tegak lurus B-1/8, ya udah B. 14. Dari garis-garis dengan persamaan ini yang sejajar dengan garis yang melalui titik 2,1 dan 3,6 adalah, nah berarti kita harus cari persamaan dari garis yang melalui dua titik ini. Nah caranya adalah M sama dengan Y2 kurangi Y1. Y2 itu kan, misalnya aku mau pakai ini sebagai X1, Y1, ini X2, ini Y2. Berarti Y2-nya itu 6 kurangi sama Y1-nya itu kan si 1 ya. 6 kurangi 1 dibagi sama X2-nya itu 3 kurangin sama 2. 6 kurangi 1, 5/1. Ketemu M-nya itu sama dengan 5. Nah, terus kita masukin aja nih ke rumus rumus selanjutnya ya. 5 sama dengan Y kurangi Y1 per X kurangi X1. Oke, nah ini oke, ini tinggal di kayak giniin aja. 5 dikali X, terus X1 nya kita pakai salah satu titik aja, misal 2 ya, sama dengan Y kurangi Y1. Terus 5X min 10 sama dengan Y min 1. Terus aku jadiin 1 aja ya, 5X min Y, satunya pindah, min 9 sama dengan 0, kayak gini. Nah terus yang ditanyain adalah yang sejajar dengan garis ini. Kita ingat kalau misalkan sejajar kan berarti M1 sama dengan M2. Berarti kita cari yang dia itu si gradiennya itu sama dengan 5 gitu. Kalau yang A ini kan berarti dia M-nya minus A per B ya. Minus A-nya itu min 5 per 1, 5. Ini yang satu bisa kita keep dulu. Terus yang 2, Y plus 5 X min 9 berarti minus A-nya 5, B-nya itu 1. Gak bisa ya, ini kan min 5. Berarti ini salah. 5Y min X minus A-nya itu berarti dia min 1 bagi 5 A per B. Iya, ini juga bisa ya. Jadi 5. Terus minus 1/5. Oh enggak nih, ini jadi 1/5 nih, nggak bisa. Berarti ini nggak bisa. Ini juga nggak bisa karena 1/5. Jadi yang bisa itu yang A. Oke, terus nomor 15, gradien garis yang melalui titik 2,1 dan 4,7. Nah, ini berarti kan kita cari persamaan garisnya. Rumus gradiennya ini dari samping M sama dengan Y2 kurangi Y1. Kita anggap aja ini X1, X2, Y1, ini X2, Y2. Berarti Y2-nya 7 kurangi 1 dibagi sama X2-nya itu 4 dikurangin sama X1-nya itu 2. Sama dengan 6 yang dibagi dengan 2. 3. D.
Diketahui sistem persamaan, nilai X dikali Y ya ini maksudnya. Ingat substitusi dan eliminasi. Oke. Jadi ini gini. Ada 3x plus 7y sama dengan 1 sama 2x min 3y sama dengan 16. Oke, ini coba dulu ya. Coba dulu. Misal aku jumlahkan mereka. Enggak nih, jangan dijumlah nih. Dikurangin aja. Kalau misal dikurangin nanti 3x kurangin 2x itu kan berarti jadi x. 7y dikurangi min 3y itu kan berarti jadi 7 ditambah 3 tambah 10y sama dengan 1 kurangi 16 itu kan min 15. Maka x nya kan bisa min 15 min 10y. Terus aku substitusiin, misal 2x min 3y sama dengan 16, x nya tadi min 15 min 10y kurangi 3y sama dengan 16, berarti kan 2 kali minus 15 itu minus 30, minus 20y min 3y sama dengan 16. Terus misal aku mau pindah min 30 min 16 kan jadi minus 46 sama dengan 20y min 3y jadi 23y, maka y nya sama dengan minus 46 dibagi 23 itu minus 2. Nah terus tinggal disubstitusiin aja, x nya tadi kan minus 15 min 10y, x nya berarti sama dengan min 15 min 10 kali y nya itu minus 2, berarti x nya sama dengan minus 15 dikurangin sama 10 kali minus 2 itu kan minus 20 ya. X nya sama dengan min 15 plus 20, x nya sama dengan 5. Nilai x kali y, maka x dikali y sama dengan 5 dikali minus 2 sama dengan minus 10. Jawabannya yang C. Terus nomor 17, sebelum membeli duku, Ibu Neni mencobanya terlebih dahulu. Ia mengambil satu duku kecil, satu duku sedang, kita notasiin sebagai satu duku kecil 1K, ditambah satu duku sedang 1S, tambah satu duku besar 1B. Terus yang merupakan sampel adalah sampel itu berarti adalah satu duku kecil yang dicoba, satu duku besar yang dicoba ketika duku yang dicoba sekeranjang duku milik penjual. Sampelnya itu kan berarti yang dia cicipin kan. Yang dia cicipin itu kan ada duku kecil, duku sedang, sama duku besar. Jadi sampelnya itu adalah ketiga duku yang dicoba. Terus min dari data di bawah ini adalah, ini disuruh nyari rata-rata. Berarti kan ini kita kali dulu nih. 4 kali 1 itu 4, ditambah 5 kali 4 itu 20, ditambah 6 kali 5 itu 30, ditambah 7 kali 6 itu 42, ditambah 8 kali 4 itu 32, ditambah 9 kali 2 itu 18. Yang dibagi sama total dari 1 ditambah 4, 5, ditambah 5, 10, ditambah 6, 16, ditambah 4, 20, ditambah 2, 22, dibagi sama 22, hasilnya berapa? Oke, 4 ditambah 20 ditambah 30 tambah 42 tambah 32 tambah 18 itu kan 146 dibagi sama 22, hasilnya 6,636363 sekian. Kalau kita bulatkan berarti jadi 6,6. Jawabannya adalah yang B.
Terus 19, pada layar televisi gedung yang tingginya 64 meter tampak setinggi 16 cm dan lebarnya 6,5 cm. Lebar gedung yang sebenarnya adalah, oke, berarti ini suatu bangun yang sebangun gitu ya, sebangun. Udah ada rumusnya, tinggal yang dicari itu bentar, 64 itu kan yang diketahui, X-nya itu yang dicari. 64 yang diketahui tingginya 64, dia tampak kayak 16, terus 6,5 itu lebarnya. Nah ini mau yang mau dicari itu lebarnya. Kalau yang namanya sebangun itu kan berarti perbandingan sisi-sisinya itu kan sama. Ya udah tinggal dibandingin aja, si tingginya dibandingin sama lebarnya pasti akan sama dengan tinggi yang sebenarnya banding lebarnya. Ya udah ini tinggal dikerjain aja. 64 dibagi 16 itu kan habis ya, ini 4. Berarti X-nya naik ke sana, X-nya sama dengan 6,5 dikali sama 4. 6,5 dikali 4 itu hasilnya adalah 26. Jawabannya yang B. Nomor 20. Bentuk sederhana dari ini adalah berapa? Nah, kita diminta untuk memfaktorkan penyebut dan pembilangnya. 3x kuadrat min 13x min 10 ini sama dengan berapa faktorisasinya yang atas. Itu kan berarti akan ada komponen 3x sama x. Nah, terus 10 nih, 10 dikali berapa nanti yang hasilnya itu tuh bakal 13 kalau misalnya di jumlah. Berarti kan 10 sama, benar, salah peletakannya. Sini 10 sama 1, 10 kali 1 ya. Terus ini minus, aku taruhnya kayak gini. Kenapa gini ya? Karena nanti 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kurangi 1 dikali sama minus 1, minus 3x, minus 10 dikali x, minus 10x. Dijumlahkan jadi minus 3x, terus minus 10, nggak bisa ya, minus 10 sama minus 1 nanti jadi plus. Apa 5 sama 2 ya? Coba ya, kalau misalkan dia 5 sama 2 gimana? 5 sama 2 bisa. 5 sama 2 berarti nanti gini. 5-nya di sini, terus ininya 2. 3x biar dia sama-sama negatif, berarti 3x-nya harus dikali minus 5. Kan nanti jadi minus 15, terus 2x-nya harus positif ya nilainya, karena nanti minus 15 ditambah 2x kan minus 3x, terus 2 kali minus 5-nya kan jadi minus 10. Nah ini udah, ini faktorisasi dari yang ini. Terus habis itu yang bawah ya sekarang penyebutnya, 9x kuadrat min 4. Berarti kan ini kalau ada bentuk kayak gini ya udah tinggal 3x 3x yang satunya minus 2, yang satunya plus 2. 9x kuadrat, ya bener kan? G. Terus habis itu ya udah tinggal disederhanain. Ini kan ada bentuk 3x plus 2. Ya udah coret, sisanya adalah x min 5 per 3x min 2. Jawabannya adalah A. Nomor 21, hasil dari 2x min 4 dikali sama 3x plus 5. Ingat bahwa A plus B kali BC plus D sama dengan AC plus AD plus BC plus BD. Oke. Nah, ya udah berarti kan ini 2x dikali sama 3x itu 6x kuadrat. Terus yang 2x dikali sama 5 ditambah 10x. Sekarang minus 4 dikali 3x kan min 12x. Terus min 4 dikali sama 5 itu kan min 20.
6x kuadrat, 10x kurangi 2x, min 2x, kurangi 20. Jawabannya 6x kuadrat min 2x min 20. Yang A. 22. Tio harus membayar 10.000 untuk pembelian 5 buah buku dan 5 buah pensil. Oke. 5x plus 5y ini udah ditulis di sini ya, sama dengan 10.000. Tia membayar 11.900 untuk pembelian 7 buah buku 7x ditambah sama 4 pensil 4y. Berapakah yang harus dibayar oleh Tini bila ia membeli 10 buku dan 5 buah pensil? Oke, dia pengen beli 10 buku, berarti 10x plus 5y ini tuh berapa? 10 buku dan 5 pensil. Oke. Ini ada yang bisa dikurangin ya. Kalau misalkan ini dikurangin, nanti kan akan didapatkan 5x kurangi 7x itu minus 2x. 5y kurangi 4y itu kan y. 10.000 kurangi 11.900 kan berarti minus 1.900. Nah ini aku mau cari y-nya sama dengan x-nya pindah 2x min 1.900. Terus kita substitusiin ke yang ini. Ini kan bisa disederhanain ya. 5x ditambah 5y itu ini sama-sama bagi 5 kan bisa ya. Kalau ini dibagi 5 berarti x plus y sama dengan 10.000 bagi 5 itu kan 2.000. Nah aku mau masukin hasil substitusinya ke sini. X ditambah y nya itu kan 2x min 1.900 sama dengan 2.000. Berarti x tambah 2x itu kan 3x sama dengan 2000 kurangi 2000 tambah 1900 berarti 3900. X nya berarti kan 3900 bagi 3 itu kan 1300. Berarti kita bisa tahu y nya 2 kali x berarti 2600 kurangi 1900. 2600 kurangi 1900 itu 700, y-nya 700. Jadi 10x tambah 5y itu 10 kali 1300 ditambah 5 kali 700. Hasilnya 13.000 ditambah 3.500 sama dengan 16.500 rupiah. Jawabannya yang D. Nomor 23. Penghasilan rata-rata untuk 6 orang adalah 4.500. Jika datang 1 orang, maka penghasilan rata-rata menjadi 4.800. Penghasilan orang yang baru masuk ini berapa? Nah, ini udah ditulisin rumusnya ya. X sama dengan 6 tambah 1 dikali 4.800 kurangi 6 kali 4.500. Jadi untuk tahu penghasilan orang baru yang masuk ini itu kita harus mengurangkan rata-rata sebelum dengan rata-rata sesudah. Oke. Enggak sih, enggak mengurangkan rata-rata sebelum dan sesudah, tapi intinya itu kan sebenarnya gini ya. Yang namanya rata-rata mean itu kan jumlah seluruh data yang dibagi jumlah orang. Jadi jumlah seluruh penghasilan bagi jumlah orangnya kan. Nah, kalau misalkan nih awalnya tuh rata-ratanya dia itu tuh 4.500. Kalau jumlah orangnya 6, berarti kan jumlah seluruh penghasilan 6 orang itu kalau dibagi sama 6 itu hasilnya 4.500 ya kan. Berarti jumlah seluruh penghasilan 6 orang awal ini kan 4.500 kali 6 itu 27.000.
jumlah penghasilannya berarti 27.000. Ini sebelum ketambahan 1 orang. Nah, terus ketambahan sama 1 orang. Nah, rata-ratanya jadi berubah. X baru sama dengan jumlah seluruh penghasilan yang 6 orang tadi, jumlah P6, ini aku males nulisnya ya, P6, aku tulis P6 aja, ditambah sama gaji 1 orang baru yang dibagi sama 6 plus 1 kan, ketambahan 1, itu hasilnya adalah 4.800 ya. Jadi 4.800 yang rata-rata penghasilan barunya tadi, itu jumlah penghasilan 6 orangnya tadi kan berarti 27.000. Itu 27.000 ditambah gaji 1 orangnya, 1 orang baru ini, gaji 1 baru dibagi sama 7. Nah, berarti kan ya udah tinggal kita kaliin aja, 4.800 dikali 7 itu kan 33.600 dikurangin sama 27.000, nanti akan ketemu gaji pegawai barunya. Gaji baru 3.600 dikurangi 27.000, itu kan hasilnya 6.600. Jadi gaji pegawai barunya itu adalah 6.600. Jawabannya yang B. Terus sekarang soal nomor 24. Jadi ada panjang KL pada gambar di bawah ini. Oke, KL-nya itu kan berarti yang di tengah ya. Nah, ini udah ada rumusnya, tinggal dimasukin aja. CD-nya itu kan 13 dikali sama LB-nya itu 4 ditambah AB-nya itu 18 dikali CL-nya itu 6 dibagi LB-nya itu 4 ditambah CL-nya itu 6 sama dengan 13 dikali 4 itu kan 52 ditambah 18 kali 6 itu 108 dibagi sama 4 ditambah 6 itu kan 10. 52 ditambah 108 itu 160, bagi 10 itu 16. Jawabannya adalah yang D. Terus nomor 25. Oh, ada titik pusat lingkaran dengan kelilingnya itu 220 cm. Luas juring yang diarsir itu berapa? Nah, oke, kita tahu bahwasannya keliling itu kan 2 PR ya, atau pi kali D ya, sama aja. Diketahui kelilingnya itu 2 PR. Dia 220 sama dengan 2 kali pi-nya kan pakai 22/7. R-nya nih belum tahu, jadi mau kita cari. 22 ini bisa dibagi, terus ini sama ini sisa 5, jadi R-nya 5 kali 7 35. Oke, terus sekarang ditanyain luas juring. Luas juringnya itu sama dengan luas sudut dibagi 360 kali luas seluruh lingkaran. Nah, ini kan karena dia ada tanda ininya, berarti kan siku-siku. Berarti ini kan 1/4 lingkaran. Kalau 1/4 lingkaran berarti kan sudutnya 90 derajat. Berarti 90 per 360 dikali I-nya tadi 22/7 kali R-nya 35 dikali sama 35. Ini 1, ini 4. Terus ini 5. Terus ini bisa dibagi 2, ini bisa dibagi 11. Jadi 11 kali 5 dikali 35 yang dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 962,5. Jawabannya berarti yang C. Terus nomor 26.
Ada gambar di samping diketahui. Sudut PSR itu 37. PSR. Oke, PSR ini adalah 37 ya di sini. Terus besar sudut POR, berarti sudut pusatnya ini berapa? PSR itu kan sudut keliling. Apa sih pengertian sudut keliling itu? Sudut keliling itu sudut yang dia dimulai dari juring yang sama dengan sudut pusat itu. Nah, kan berlaku rumus sudut pusat itu besarnya sama dengan 2 kalinya sudut keliling kan. Ya udah, berarti sudut POR yang kita cari ini besarnya adalah 2 kali sudut PSR. PSR itu kan 37 ya tadi besarnya. Berarti 2 kali 37 itu hasilnya adalah 74 derajat. Jawabannya yang B. 27. Luas persegi panjang ABCD sama dengan 60 cm persegi. Panjang diagonalnya berapa? Kita mau cari panjang dari diagonalnya ini berapa. Nah, berarti kan kita substitusiin dulu. Luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Ini sama dengan 60. Nah, sedangkan panjangnya ini itu kan X plus 5 dikali lebarnya itu kan X min 2. Sama dengan 60. Nah, kita harus cari nilai X-nya ya kan? Berarti ya udah tinggal X kuadrat tambah 5X min 2X min 10 sama dengan 60. Terus X kuadrat ya. Iya, bentar. X kuadrat plus 5X min 2X. X kuadrat plus 3X min 60-nya mau tak pindah ya. Jadi min 60, min 10, min 70 sama dengan 0. 70, 7 kali 10. Ini aku mau cari nilai X-nya. Berarti X dan X 70 itu kan bisa 7 kali 10. Terus karena dia positif berarti 10-nya yang plus, 7-nya yang minus. Sama dengan 0. Berarti nilai X-nya kan bisa 7 atau X sama dengan minus 10. Nah, tapi kan X tuh nggak mungkin minus 10 ya, karena panjang sama lebar persegi itu kan nggak mungkin nilainya minus. Berarti kita pakai X-nya yang 7. Berarti kalau kita pakai X sama dengan 7, yang ini 7 tambah 5 itu kan 12. Yang ini 7 kurangi 2, ini 5. Nah, sekarang kita pakai teorema Pitagoras. Ini kan segitiga siku-siku. 12 sama 5 berarti jodohnya 13. Berarti panjang diagonalnya adalah 13 cm. Jawabannya yang D. Rumus suku KN dari barisan bilangan 0, 4, 10, 18. Nah, ini mau pakai cara coba-coba bisa. UN itu kan rumusnya bentar. Rumus UN itu kan aritmetika. Rumus UN sama dengan A ditambah N-1B. UN sama dengan A ditambah N-1B. Oke. Kalau aku mau cari U1 dulu nih. U1 sama dengan A ditambah A-nya itu kan berarti U1-nya itu ya, 0 ditambah emang bisa kayak gini ya? Jangan ding, aku mau cari U2-nya dulu aja ding. U2-nya itu sama dengan A ditambah N-1B. A-nya itu kan berarti suku pertama, si 0 ini ditambah N-1 ini kita N-nya itu kan berarti 2. 2 kurangi 1 B. Berarti U2-nya itu kan 4. 4 sama dengan 0 ditambah 2B. 2 kurangi 1 kan 1 ya.
2 kurangi 1 itu 1 kali B. Bedanya 4. Tapi ini bukan aritmatika yang itu ya. Salah, karena ternyata mereka bedanya beda 4, 10, 18. Bentar ya. Ini kan 4 bedanya, tapi yang ini 10 kurangi 4 itu 6. Yang ini 10 kurangi 18 itu berarti kan 8. Mereka tuh bedanya selalu berlipat 2. Sebentar, berarti ini salah ya. Mereka selalu berlipat 2 bedanya. Kalau misalnya mau dicoba-coba sebenarnya bisa ya, tinggal substitusiin aja nih 0, 4, 10 sama 8 ke pilihan ganda A, B, C, D-nya. Oke, misalnya kita mau pakai 0 ya, dari yang 0 dulu. Misal mau 0 itu kan suku pertama. Berarti setengah kali 1 dikali sama 1 tambah 1 itu kan 2. Ini 1. Salah ya, karena 0 suku pertamanya. Terus ini misalnya 2 kali 1 dikali sama 1 tambah 1. 2 kali 2, 4. Ini salah ya berarti. Terus yang C, N-1. N-nya itu kan 1 min 1 sama 1 plus 2, 0. Ini bener ya, 0 dikali sama 3 kan ya 0 toh. Berarti ini benar. Terus coba yang D ya. N plus 1. 1 plus 1 dikali sama 1 plus 2. Ini jelas bukan 0. Jadi jawabannya yang C. Ya, tinggal kayak gitu aja sebenarnya coba-cobanya. 29. Selembar seng berbentuk persegi panjang berukuran 50 cm kali 40 cm. Oke, terus seng itu dibuat tutup kaleng berbentuk lingkaran dengan jari-jarinya 20 cm. Luas seng yang tidak digunakan tuh berapa? Jadi ada seng nih, dia bentuknya itu kayak gini, persegi panjang kan, ukurannya 50 kali 40, sini 50, di sini 40 cm. Dia bakal dibuat tutup kaleng berbentuk lingkaran dengan jari-jarinya itu tuh 20 cm. Jadi misal di sini dibikin lingkaran dengan jari-jarinya itu tuh 20 cm. Salah, sebentar. Kalau lingkaran 20 cm berarti kan bentar ya. 20 cm ya, 20 cm. Berarti nanti diameternya 40 cm. Berarti dia gini. Kira-kira kayak gini. Karena diameternya dia 40 cm. Nah, luas seng yang tidak digunakan ya udah berarti tinggal luas yang tidak digunakan, yang tidak terpakai itu kamu tinggal kurangin aja luas persegi panjang kurangi luas lingkaran. Luas persegi panjang kan P kali L, 50 kali 40 dikurangin sama luas lingkarannya itu kita pakai 3,14 aja ya, karena dia nggak ada yang kelipatan 7. 3,14 kali jari-jarinya tadi kan berarti 20 kali 20 kali 20. Itu nggak cukup ya. Ya udah, 50 kali 40 itu kan 2000. Kurangin 3,14 kali 20 kali 20. 314 kali 4. Itu hasilnya 1256. Oke, berarti 2000 kurangin sama 1256 itu hasilnya adalah 744. Jawabannya A. Terus 30. Sebuah limas alasnya berbentuk jajaran genjang yang alas dan tinggi masing-masing 12 cm dan 10 cm. Jika volume limas itu 600 cm pangkat 3, maka tinggi limas tersebut adalah berapa? Volume limas itu kan sepertiga luas alas kali tinggi.
Nah, terus luas jajar genjang itu kan alas kali tinggi. Yang ditanyain apa tinggi limasnya ya. Diketahui volumenya itu kan 600. 600 ini berarti sepertiga luas alas kali tinggi, karena di alasnya jajar genjang. Bentar, alas dan tinggi masing-masing. Alasnya ke jajar genjangnya itu 12, tingginya itu 10, dikali sama tinggi limas yang mau kita cari, itu tinggi limasnya ya. Oke, ini kan bisa disederhanain. 4 ini juga bisa disederhanain. Ini 15, jadi tinggi limasnya adalah 15 cm. Jawabannya yang B. Oke, 30 soal sudah selesai.